Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, kembali lagi bersama Pondok Iqra. Dan di pelajaran kita kali ini, insya Allah kita akan mempelajari atau memahami tajwid pada surah Yasin. Baik, silakan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Baik, perhatikan yang pertama kita akan membahas awal surah ini, yaitu pada bacaan Yasin ya. Ketika kita membaca ya, di sini dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i harfi ya, jadi dibacanya 2 harokat. Dan ketika kita membaca sinnya, maka di sini dipanjangkan 6 harokat ya, karena dihukumi mad lazim harfi mukhaffaf, jadi dibacanya 6 harokat. Sekali lagi, ketika kita membaca ya-nya itu dibaca 2 harokat, dan ketika membaca sinnya itu dipanjangkan 6 harokat. Yasin, seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wal Qur'anil Hakim. Perhatikan alif lam yang ada di sini itu dihukumi alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya. Maka lam tersebut itu harus dibaca sukun ya, atau dizahirkan lamnya ya. Wal Qur'an. Nah, ketika membaca a-nya di sini dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad badal. Wal Qur'anil Hakim. Dan ro-nya di sini dibaca tebal ya, karena termasuk ro tafkhim, karena ro sukun sebelum atau sebelumnya itu ada harakat dhammah yaitu qaf ya. Wal Qur'anil Hakim. Dan alif lam yang ada di sini sama dihukumi alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya. Seperti ini ya. Keterangannya bila mana ada alif lam lalu berhadapan dengan salah satu huruf qamariyah, di sini ha ya, maka lam tersebut harus dibaca sukun. Hakim. Ketika diwakofkan, maka bacaan panjang di sini atau mad di sini dihukumi mad arid disukun. Dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Wal Qur'anil Hakim. Tetapi jika diwasolkan ke bacaan berikutnya atau ke ayat yang ada di depannya, maka mad di sini dihukumi mad tabi'i dan dibacanya hanya 2 harokat saja. Kenapa bisa wasol dan bisa wakof? Perhatikan di ujung ayat ini ada tanda lam alif ya. Jika tanda lam alif ini posisinya ada di ujung ayat, maka itu ada 2 pilihan antara wakof dan wasol. Tetapi jika tanda lam alif seperti ini posisinya berada di tengah-tengah bacaan atau tengah-tengah ayat, maka itu dilarang berhenti. Seperti itu ya. Contoh ketika diwasolkan ya. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Seperti itu. Selanjutnya, innaka laminal mursalin. Innaka. Nah, di sini ada nun yang bertasdid ya, yaitu merupakan salah satu daripada huruf gunnah. Maka ketika membacanya itu harus ada gunnah ya, baik 2 atau 3 harokat. Jadi ditahan dulu ya. Innaka, seperti itu ya. Innaka laminal, alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atas lamnya. Laminal mursalin, ro tafkhim ya, karena sebelum ro tersebut atau sebelum ro sukun tersebut ada harakat dhammah yaitu mim ya. Innaka laminal mursalin, jadi suara ro-nya itu ditebalkan ya. Dan ketika diwakofkan, maka bacaan mad yang ada di sini dihukumi mad arid disukun ya. Dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Kita bacakan lagi.
innaka laminal mursalin. Nah, itu yang 4 harokat ya. Baik, selanjutnya ala siratim mustaqim. Ala, bacaan la-nya dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i ya. Siro, nah ini ro tafkhim ya, karena berharakat fathah itu dihukumi ro tafkhim, jadi dibacanya ditebalkan ya. Siro tim. Di bawah huruf po ada tanwin kasrotain, lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham, di sini huruf mim ya, dan ini termasuk idgham biguna. Maka cara membaca tanwin yang ada di bawah to tersebut itu harus dimasukkan ke huruf mimnya disertai dengan guna. Siratim mustaqim. Jadi ditahan dulu ya, ditahan 2 atau 3 harokat. Mustaqim. Ketika diwakafkan maka di sini dihukumi mad arid disukun. Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Ala siratim mustaqim. Baik, kita lanjutkan. Tanzilal azizir rahim. Baik, perhatikan di sini ada nun sukun, lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, di sini huruf zai. Maka ketika kita membaca nun sukun tersebut itu harus disamarkan disertai dengan dengung ya. Namun di sini termasuk ikhfa awsat. Jadi cara membacanya itu atau tingkat kesamaran ikhfa awsat itu antara samar dan gunahnya itu seimbang ya. Tanzi, seperti itu ya. Tanzi. Dan ketika membaca zi-nya di sini dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Ada harakat kasroh zai lalu berhadapan dengan ya sukun. Tanzilal, alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya ya. Azi. Dan ketika membaca zi yang ada di sini ini sama dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat ya. Azizir rahim. Alif lam syamsiah ya, karena di atas lam tersebut tidak ada tanda sukunnya. Keterangannya bila mana ada alif lam lalu berhadapan dengan salah satu huruf syamsiah, maka lam tersebut itu diabaikan atau tidak dibaca ya. Azizir rahim. Ketika diwakafkan maka di sini dihukumi mad arid disukun ya. Cara membacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Tanzilal azizir rahim. Baik, selanjutnya litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Perhatikan di sini ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, di sini huruf zal ya. Maka ketika kita membaca nun sukun tersebut itu harus disamarkan ya. Dan ini juga sama dihukumi ikhfa awsat ya. Litunziru qauman. Dan di atas mim ada tanwin fathatain lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham, di sini huruf mim ya. Dan termasuk idgham biguna. Nah, ketika kita membaca tanwin yang ada di atas mim tersebut itu harus dimasukkan langsung ke huruf mim yang ada di depannya ya, disertai dengan guna. Seperti itu. Dan ketika kita membaca ma yang ada di sini itu dihukumi mad jaiz munfasil ya. Karena ada mad tabi'i alif lalu berhadapan dengan huruf hamzah di lain kalimat. Antara kalimat qaumamma dan kalimat unzira ya. Jadi beda kalimat. Maka dihukumi mad jaiz munfasil, dibacanya bisa 4 atau 5 harokat ya. Qaumamma unzira. Nah, di sini ada nun sukun lalu berhadapan dengan huruf zal yang merupakan salah satu daripada huruf ikhfa ya.
Maka ketika kita membaca nun sukun tersebut itu harus disamarkan. Dan ini juga sama termasuk ikhfa awsat ya. Jadi tingkat kesamaran dan gunanya itu seimbang ya. Unzira seperti itu. Unzira. Dan ketika membaca a-nya yaitu dipanjangkan 2 harokat karena di sini dihukumi mad badal ya. Aba. Dan ketika kita membaca ba-nya maka di sini dihukumi mad wajib mutasil karena ada mad tobe alif lalu berhadapan dengan huruf hamzah dalam satu kalimat ini ya. Perhatikan di depan mad tobe tersebut ada huruf hamzah seperti ini, dan hamzah tersebut itu dalam satu kalimat ya, maka dihukumi mad wajib mutasil dan dibacanya bisa 4 atau 5 harokat. Aba'uhum, mim sukun berhadapan dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim, maka itu dihukumi izhar syafawi. Jadi cara membaca mim sukunnya itu harus dijelaskan ya. Aba'uhum fahum. Nah, yang ini juga sama dihukumi izhar syafawi ya, karena berhadapan dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim. Ketika membaca gho-nya di sini dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Fahum ghafilun. Ketika diwakafkan di sini dihukumi mad ari lisukun, dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat dan bisa 6 harokat. Baik, selanjutnya laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad, nah huruf dal merupakan salah satu huruf qalqalah ya, dan di sini posisinya ketika di tengah-tengah ayat atau di tengah-tengah bacaan sekaligus ketika sukun ya, maka dihukumi qalqalah sugro, dan cara membacanya itu harus ada pantulan ya. Laqad seperti itu. Laqad haqqal, alif lam komariah karena ada tanda sukun di atasnya. Laqad haqqal qawlu ala, dan ketika membaca la di sini dihukumi mad jaiz munfasil, dibacanya bisa 4 atau 5 harokat ya, karena ada mad tabi'i lalu berhadapan dengan huruf hamzah namun di lain kalimat ya, antara kalimat ala dan kalimat aktsarihim. Jadi beda kalimat ya, maka dihukumi mad jaiz munfasil dan dibacanya bisa 4 atau 5 harokat. Ala aktsarihim, mim sukun berhadapan dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim, maka itu dihukumi izhar syafawi, dan cara membaca mim sukun tersebut itu harus dijelaskan. Fahum ini juga sama dihukumi izhar syafawi ya. La, dan bacaan la di sini dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i, ada fathah lalu berhadapan dengan alif. La yu'minun. Dan ketika diwakafkan maka di sini dihukumi mad arid disukun, dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat dan bisa 6 harokat. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sadaqallahul azim.